wabarakatuh. Bagaimana keadaannya pada hari ini anak-anak? Tentu dalam keadaan baik-baik saja ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir dan kita mulailah kembali melakukan aktivitas normal seperti sedia kala. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini Bapak akan coba menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Pada saat ini masuk dalam semester 1 ya, semester ganjil. Jadi untuk bahasan pertama ini adalah sistem reproduksi manusia. Oke. Pada sistem reproduksi manusia ini ada 3 poin yang harus kita bahas sebenarnya ya. Yang pertama itu pembelahan sel, yang kedua adalah struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, dan yang ketiga itu kesehatan organ reproduksi manusia. Ya. Baiklah, untuk pembelahan sel ini ya, untuk pembelahan sel ini ada 2, ya, ada 2 jenis pembelahan. Yang pertama itu mitosis, ya. Mitosis itu pembelahan sel dalam satu kali pembelahan. Beda seperti meiosis. Meiosis ini 2 kali pembelahan. Nah, seperti yang dicontohkan di PPT Bapak, di situ ada 2 pembelahan untuk meiosis dan 1 kali pembelahan untuk mitosis. Ya, seperti itu. Oke, next step. Pembelahan mitosis ya, pembelahan mitosis ada beberapa tahapan-tahapan. Ya, ada beberapa tahapan-tahapan, meliputi apa saja di situ. Ada interfase, ada profase, ada metafase, ada anafase, dan ada telofase. Sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah jumlah kromosomnya itu 2N, disebut dengan diploid. Berikut adalah siklus hidup sel dibagi menjadi 2 fase, di pertumbuhan interfase dan pembelahan. Nah, seperti itu. Nanti untuk tahapan profasenya itu terus digembelah kromosom. Anafase juga seperti itu, dan profase terakhir ya, seperti. Yang pertama adalah fase pertumbuhan interfase. Nah, pada proses ini tahapan persiapannya itu setiap sel yang akan melakukan pembelahan. Ya. Tahapan yang paling lama dalam siklus sel ini adalah interfase, karena dia membentuk dulu sebelum dia ke fase berikutnya. Terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh pertumbuhan morfologi sel. Di sini ada 3 fase, jadi G1, ada sintetis, dan G2. Untuk fase G1 ini sendiri, ini awal ya, awal terbentuk sekali ini. Terjadi pertumbuhan organ-organel sel yang pertumbuhan sel. Untuk fase S terjadi pada proses replikasi DNA ya. Yang G2, nah ini sudah terbentuk pertumbuhannya ya. Sudah pertumbuhan organel sudah complicated ya, seperti itu. Berikutnya adalah fase pembelahan mitosis. Nah, pada proses pembelahan mitosis ini ada profase, di mana profase ini benang-benang kromatinnya memendek dan menebal membentuk kromatid ya. Benangnya itu disebut kromatin, terus memendek yang membentuk kromatid. Nah, seperti itu. Terus kromatid berpasangan membentuk kromosom. Nah, lalu membran nukleus dan nukleolus menghilang. Ya, menghilang pada sel hewan. Sentral mengalami pembelahan. Sentral tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan, kiri dan kanan. Itu pada sentral menuju kiri dan kanan itu proses menuju ke pembelahan, menuju ke pembelahan. Berikutnya adalah benang-benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran atau aster. Ya, berikutnya adalah fase pembelahan mitosis. Ya, pada pembelahan mitosis ini metafase untuk yang berikutnya. Nah, pada terbentuk pada benang spindel, kromosom terlihat semakin jelas ya, terlihat dari perubahan di video sebelahnya metafase.
Jadi kromosom berada di daerah ekuator sel, Setiap kromosom ya masih terdiri atas dua kromatid yang terkait pada sentrimotor ya, sentromernya ya, terkait pada sentromernya. Pada setiap sentromer ada dua kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang-benang spindle. Ini sudah menuju sebenarnya, sudah menuju ke garis vertikalnya ya. Nah, itulah siap-siap untuk ditarik oleh ini tadi ya, benang-benang tadi. Berikutnya adalah proses anafase. Nah, proses anafase ini tadi yang benang-benang spindle tadi mau mendek, spindle tadi mau mendek. Nah, kromatidnya menuju kutub yang berlawanan. Mulai terjadi sitokinesis dimulai. Nah, itu mulai ada suatu pergerakan, dan juga ini prosesnya ini sudah menuju ke kutub ya, kutub yang berlawan yang gunanya untuk membelah diri tadi. Nah, barulah nanti proses telofase yang sudah ya siap untuk memisahkan diri. Nah, yang sudah siap untuk memisahkan diri. Kromatid telah sampai di kutub-kutub perlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Harus kumpulan-kumpulan kromatin membentuk anak inti. Lalulah terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Sitokinesis selesai, terbentuklah dua sel anakan. Nah, seperti itu. Sampai di sini untuk proses mitosis. Sampai di sini hanya satu kali ini prosesnya. Hanya satu kali prosesnya. Sedangkan untuk meiosis, nah meiosis ini dua kali. Jadi tahapan awal tadi mitosis tadi adalah profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, sedangkan untuk meiosis ini adalah ada meiosis satu yang sama seperti mitosis ya, satu kali. Nah, yang membedakan kenapa mitosis dan meiosis ini tadi meiosis meiosis 2. Jadi di situ diulang lagi di awal. Jadi tadi 2N ini bisa jadi 4N jadinya. 4N. Jadi proses yang sama pada mitosis itu dipangkat 2 kan saja dalam hal ini. Jadi biasa dia punya keturunan, punya haploid tadi 2N untuk pembelahan mitosis, di sini bisa 4N ya, seperti itu. Nah, pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis bertujuan untuk mengembangkan diri secara seksual dalam proses pembentukan gamet. Kalau tadi aseksual, kalau ini di seksual. Meiosis mengalami pembelahan 2 kali sehingga satu sel diploid 2N akan menghasilkan 4 sel haploid. Nah, seperti yang saya bilang, sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan interfase seperti pada tahapan pembelahan mitosis. Ya, seperti itu. Berikutnya sama ya sepertinya pembelahan meiosis. Profase 1, membran inti dimulai menghilang, terus juga terbentuk gendongan pembelahan, kromosom menambah kromosom homolog saling berpasangan, terjadi pindah silang pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara dua kromatid. Ini sudah kelihatan nih sebenarnya meiosis 1. Berikutnya profase, metafase ya. Kromatid homolog tentrat bergerak ke bidang ekuator. Nah, yang tadi secara vertikal tadi dengan sentromer mengarah ke kutub-kutub. Masing-masing kromosom berkaitan dengan benang spindle pada bagian sentromer. Berikutnya di proses metafase 1 dan anafase. Nah, ini memendeknya tadi. Dia hormon tertarik benang-benang spindle ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Yang kedua, membran sel mulai membentuk di bagian tengah. Lalu tujuan anafase ini adalah membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Ya, seperti itu. Berikutnya adalah proses pembelahan 2N. Sampai di sini ya, mitosis ini sebenarnya ya. Tapi diteruskan lagi oleh meiosis 2. Jadi meiosis ini pembelahan 2 kali. Jadi kalau endoplasma membentuk membran inti sel di setiap kelompok kromosom pada kutub pembelahan, terus juga mulai terbentuk terjadinya sitokinesis, pembelahan
Plasma menjadi dua bagian sehingga terbentuk dua sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Berikutnya adalah fase pembelahan meiosis 2. Ya, yang sudah jadi tadi sudah memisahkan menjadi dua bagian nih. Lalu dua bagian tadi membentuklah untuk profase 2. Ya, nukleus mulai menghilang kembali, sentrosom membelah, sentroil memisah menuju kutub yang berlawanan, dan di antara keduanya muncul benang-benang spindle yang terpancar dari dua sentriol. Waktu ini lebih singkat dibandingkan tahap lainnya. Ya, seperti itu. Nah, terus metafase 2. Ya. Setiap kromosom haploid berisi dua kromatid tertarik. Ini sama saja sih sebenarnya bahasanya, hanya saja kegiatannya ini yang menjadi uniquely untuk proses meiosis 2 ini. Nah, sama juga ini benang-benang spindle memendek, terus juga kutub menuju kutub yang berlawanan, dan pada proses anafase membran sel mulai molekul sel mulai memolekul. Nah, telofase inilah hasil yang menjadi dari 2N menjadi 4N, ya seperti itu. Menjadi 4N. Oke. Nah, berikut kita tinggalkan struktur tadi. Jadi kita masuk ke struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Nah, ini dicontohkan ini ada dua reproduksi manusia nih ya. Ada laki-laki dan ada reproduksi perempuan. Pada prosesnya ini akan dipelajari seiring perjalanan penjelasan ke depan ya. Seperti itu. Nah, dimulai dari urinary spindle, terus juga ada ureter di situ. Lalu ada seminal venisil, ejaculator duct, mohon maaf, ada rectum di situ, ada prostat, lalu ada throat gland, anus ya, hampir berdekatan juga sebenarnya ya. Terus ada ductus deferens, ada juga epididymis, lalu ada juga testis di situ. Ada juga scrotum, kantongnya. Terus ada prepur, kepala. Terus ada gland penis masuk dalam keanggotaannya. Terus ada penisnya. Terus juga ada ureter. Ya, ureter ini tempat untuk menyalur ya selang. Oke, berikutnya adalah organ reproduksi perempuan. Meliputi apa saja? Ada ovum di situ, ya, ada ovum. Lalu ada endometrium. Dilanjutkan lagi ada cervix. Cervix itu mulut rahim ya, mulut rahim. Terus ada vagina. Ini tempat muara. Ureterus ya, saluran. Berikutnya ada oviduk. Lanjut lagi ada ovarium, dan juga yang terakhir itu ada fimbriae. Nah, proses ini harus ada dalam setiap organ-organnya. Nah, ini yang organ laki-laki yang kita bahas kali ini. Seperti ini ya. Jadi memang statusnya itu complicated sebenarnya ya. Nah, timbul pertanyaan, kalau kemarin itu ada pertanyaan, Pak, bagaimana kejadiannya kalau kalau testis itu ada satu saja misalkan. Kalau satu saja sebenarnya ada kecenderungan ketidaknormalan dalam suatu organ tubuh sebenarnya. Ya, tidak normal. Yang normalnya itu testisnya itu berjumlah satu pasang. Mungkin di sini dalam hal ini bukan satu, bukan hilang ya. Mungkin ada yang besar satu, kecil satu. Jadi kondisinya itu agak kurang begitu baik secara kondisi. Nah, hidup Pak, hidup dalam hal ini hidup. Tapi itulah tadi
mulainya tidak ada kesinambungan, biasanya kecenderungannya itu anak atau manusia memiliki kecenderungan seperti itu biasanya ada kekurangan. Saya juga bisa mencontohkan itu, ada masih dalam adiknya teman saya pernah ada yang seperti ini. Jadi alhamdulillah sampai hari ini sehat walafiat, tapi kekurangannya adalah beliau itu kurang begitu aktif dalam kegiatan lapangan. Ya mungkin pengaruh dari situ tadi. Ya mungkin banyak berbagai medis-medis mengkategorikan seperti itu. Jadi kita hanya mendapatkan cerita dan memang benar kondisinya harus seperti itu. Kalau dibilang orangnya sehat ya sehat, tidak mempengaruhi. Tapi untuk kinerja misalkan mengangkat yang berat-berat atau sebagainya, nah itu yang kurang ya, seperti itu. Berikutnya adalah organ reproduksi perempuan. Ya, ini organ reproduksi ini meliputi ada apa? Ada ovum di situ, ada endothelium, cervix, vagina, ureter, fibra. Nah, saya menarik nih di bagian vagina dan cervix sebenarnya ya. Ini kadang-kadang areal ini yang harus benar-benar cleaningnya ya di bagian ini. Karena kalau misalkan kurang begitu bersih, nah ini bisa saja ada kecenderungan untuk baik itu penyakit-penyakit dalam ya, penyakit dalam kalau misalkan itu, jadi bisa ada kanker serviks di bagian vagina dan sebagainya macamnya. Dan sekali lagi mohon maaf, jangan bergonta-ganti pasangan. Itu untuk bahasannya sudah 18 ke atas ya. Nah dengan kecenderungan itu kalau bergonta-ganti itu akan mengakibatkan ya kotornya areal itu. Kalau tidak dibersihkan itu kotornya di areal itu. Nanti yang kita tidak begitu mau secara kondisi ya. Berikutnya adalah proses ya berlangsungnya dalam organ reproduksi. Nah ini ya, jadi ada spermatogenesis ya, di situ mulailah pada organ reproduksi berhasil berspermatogenesis, itu proses pembentukan sel kelamin jantan, jadi sel sperma. Setelah tadi di sini kan membentuknya apa? Meiosis jatuhnya. Jadi membelah diri, ya membelah diri menjadi banyak, spermatozoanya banyak, dari spermatogonium primer, sekunder, spermatid, barulah di situ spermatozoa yang siap untuk berenang. Dari puluhan bahkan ratusan ribu, itu yang jadinya itu hanya satu, ialah kita ini. Berikutnya adalah oogenesis ya. Pada proses oogenesis berlangsung peristiwa oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum dalam hal ini. Nah kembali lagi. Jadi ini sifatnya itu gayung bersambut ya, gayung bersambut. Si wanita tinggal menunggu dari spermatozoa tadi yang masuk ke sel telur, sel induk telur ya, ke ovum ya, seperti itu. Jadi disitulah perannya si spermatozoa tadi ya, seperti itu. Proses menstruasi ini kan penyakit sebenarnya kita bahas ini. Nah jadi proses menstruasi ini wajar sih sebenarnya ya, karena di tubuh wanita itu banyak sekali yang tidak begitu baik yang harus dikeluarkan. Memang kalau makin lama terpendam itu malah jadi kurang begitu baik secara kondisi ya. Nah di kegiatan ini berlangsungnya itu, siklusnya itu berlangsung itu selama 28 hari, 1 bulan itu pasti ada lah. Kalau masalah cewek-cewek kadang-kadang kenapa enggak sholat, lagi ini pak, lagi PMS pak, misalnya kayak itu ya. Jadi kita kalau sudah kategorinya seperti itu, seorang guru cowok juga, pria juga tidak begitu ambil pusing ya. Itu sudah kayak itu. Jadi case close gitu ya. Jadi seorang wanita dewasa setiap bulan melepaskan 1 sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Apabila terjadi fertilasi akan terjadi pendarahan disertai luruhnya sel telur dan lapisan endometrium
Pendarahan ini disebut menstruasi, terjadi pada periodik, sehingga disebut siklusnya itu pada umumnya siklusnya berlangsung itu selama 28 hari ya. Sungguh baik sebenarnya Allah itu menciptakan tubuh manusia itu mendeteksi barang-barang yang tidak begitu baik itu untuk bisa dikeluarkan. Silakan saja kalau itu cewek ya, ada darah yang harus, ataupun mohon maaf, proses menstruasi tadi, darah kotor tadi dikeluarkan dengan sendirinya ya. Dia sudah ngitung dewek tubuhnya pada saat itu tidak bisa nahan lagi, pasti harus keluar. Sama seperti eh, laki-laki juga seperti itu, sama. Tapi kita lebih cenderungnya itu lebih kemana, bukan lebih mengarah ke situ ya. Kalau pipis juga kan seperti itu. Jadi kalau mau pipis itu kan barang itu udah tidak digunakan lagi dalam tubuh, akhirnya dikeluarkan, masuklah yang baru, masuk yang baru, yang lama dibuang dan sebagainya. Terus ya seperti itu. Nah, berikut adalah fertilisasi. Fertilisasi sebulan sekali orang melakukan ovulasi dan mengeluarkan sel telur matang yang berupa oosit sekunder. Sel telur ini disiap dibuahi sperma. Nah, peluburan antara sel telur dengan sperma disebut pembuahan atau fertilisasi, terjadi dalam tuba falopi. Tuba falopinya menghasilkan zigot. Ya, seperti itu. Jadi berjalan dia. Ya. Dari sekian banyak tadi barulah di situ timbul ya. Dari sekian banyak tadi masuklah dia ke ranahnya di proses pembuahan, sehingga ya jadilah seperti kita. Pak, timbul pertanyaan kan, Pak, kayak mana Pak, ada yang kembar 3, kembar 4, kembar 5. Nah, artinya produk si spermatozoa itu baik secara kondisi, sehingga apa, dari halangan dan rintangan akhirnya nyampe dalam proses sel induk telur tadi ya, nyampe di sana, sehingga yang kuat-kuat tadi ya terus bertahan dia, sampailah ada yang kadang-kadang ada kembar 2, kembar 3 ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus penyakit pada sistem reproduksi manusia, yang pertama itu keputihan, yang kedua itu jenor ya, kencing nanah, yang ketiga itu spilis, yang keempat itu ya ada AIDS, yang kelima itu ada herpes genitalis, yang ketujuh itu ada prostatis, dan yang kedelapan itu epididymitis. Mohon maaf ya, nomor ringnya itu agak keliru ya. Oke, yang pertama itu keputihan. Nah, keputihan ini sama seperti menstruasi tadi, hanya saja ini memang benar-benar keputihan berwarna putih ya. Penyakit yang ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari alat kelamin disebabkan oleh infeksi jamur. Nah, ini yang saya bicarakan tadi. Di daerah areal ovum ya, ovum itu mesti harus bersih. Di daerah kewanitaan itu mesti harus bersih. Jadi kalau misalkan dia kotor, jorok, nah itu berasumsinya kepada atau mempengaruhi organ-organ vital lainnya. Inilah keputihan ini. pH-nya itu biasanya pH lembab. Kita baik kadang-kadang lembab lagi badan nyut, apalagi alat kelamin yang setiap hari. Nah, makanya kalau ada istilah dari kedokteran itu, kalau malam hari itu tidak diwajibkan ya. Kalau untuk yang cowok sebenarnya tidak diwajibkan kita yang cowok itu memakai celana dalam. Jadi pakai apa Pak? Ya pakai short ya, pakai short. Itu memberikan ruang gerak supaya kenapa? Karena kita kesian juga dia ya, memakai segitiga biru seharian penuh, kadang-kadang dari jam 7 sampai jam berapa malam misalnya. Nah, ada kalanya di malam hari itu untuk melonggarkan sedikit. Jadi biar urat-urat yang ada di bawah itu tidak begitu stres atau tegang ya, tidak begitu tegang. Nah, itu jadi harus bersih nih, tidak boleh tidak bersih karena ini sifatnya ke organ vital ya. Seperti itu juga yang cowok, mesti itu harus ganti, jangan 2-3 hari masih dipakai ya, akhirnya apa? Nanti berimbasnya kepada penyakit kulit dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.
Yang kedua adalah jenor kencing nanah. Penyakit ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit dan air. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, ini pengaruhnya terhadap apa? Pengaruhnya ini karena bergonta-ganti pasangan. Sehingga bergonta-ganti pasangan nih, setiap manusia satu dengan manusia yang lain itu membawa bakteri yang berbeda-beda. Saya, antum, kita semua itu bakterinya itu berbeda-beda. Nah, sepanjang bakterinya berbeda-beda, harusnya saling kenalan. Kenalan dalam artian apa nih? Misalkan menikah nih, ada dua individu, ada dua bakteri yang berbeda menikah dalam satu ikatan tali pernikahan. Nah, itu sifatnya halal kan? Nah, kalau sifat halal seperti itu, insya Allah bakterinya itu bisa saling kenal. Nah, maksudnya ini yang bakteri yang tidak begitu halal dalam konteksnya ya, tidak begitu halal. Jadi tidak boleh. Nah, karena tidak halal perbuatan tadi, akhirnya apa? Timbullah berbagai penyakit. Nah, ini penyakit yang dialami kencing nanah itu lebih konkretnya itu ke kaum Adam sebenarnya ya, kaum Adam. Jadi kencing nanah itu biasanya ada di kaum Adam. Kalau eh, yang cewek-cewek nanti ada bagiannya masing-masing. Terus yang ketiga adalah spilistrasis, yang penyakit yang ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, bibir, tetapi tidak terasa sakit. Nah, ini juga ya, ini juga sekali lagi ini perbuatan yang tidak halal, ya, perbuatan yang tidak halal. Sehingga apa? Sehingga mempengaruhi hasil kinerja yang sudah dilakukan dengan cara yang tidak atau dengan cara yang tidak legal seperti itu. Ya. Nah, yang ke sebenarnya ini yang 1, 2, 3, 4 ini ya. Ya, yang keempat ini ya. Ini yang keempat benar ya. Jadi nah ini kalau tadi apa? Jenor atau kencing nanah, kali ini itu untuk yang cowok. Nah, ini kali ini untuk yang bagian cewek cowok sih sebenarnya. Cewek cowok. AIDS ini bisa diidap, bisa cowok juga bisa cewek. Penyakit yang merusak sistem kekebalan tubuh penderita disebabkan oleh HIV, Human Immunodeficiency Virus. Ya, ini HIV ini mencegah dengan tidak menggunakan jarum suntik secara bersamaan dan menghindari kontak seksual dengan penderita. Nah, kalau sudah HIV ini sudah ya, sampai hari ini juga HIV juga udah ada obatnya ya secara kontang. Tapi kalau mengurangi mungkin saja ya ada ya, karena saya tidak begitu update untuk masalah HIV ini sendiri. Tapi yang perlu kalian ketahui atau yang perlu kita pahami sama-sama, orang yang mengidap penyakit AIDS ini jarak 5-7 meter itu sudah ketahuan. Kok bisa, Pak? Ya bisa. Ini saya juga dapat ilmunya juga dari para medis. AIDS itu rada-rada anyir baunya tuh, rada-rada anyir. Kalau kita jarang mandi bisa kelihatan ya apek bau. Nah, ini anyir. Anyir itu sifatnya lebih lagi daripada bau si ikan. Amis si bau ikan tuh. Nah, itu anyir, hampir penciuman kita tuh tidak begitu. Penciuman kita ini kan lebih sensitif ya. Kalau dia mencium aroma-aroma yang tidak biasa, biasanya agak nolak sendiri. Biasanya ada mengeluarkan responnya itu misalkan bersin ataupun langsung tubuh ini menolak dengan keberadaan itu. Nah, itu biasanya atau mudah sekali menemukan orang-orang ini. Jangan didekati. Karena penyakit AIDS ini sangat menular sekali. Kalau misalkan kita kebeset atau air liurnya itu jatuh ke tangan, terus tangan disambut oleh hidung dan sebagainya macam. Nah, itulah prosesnya. Jadi bisa membentuk berkoloni dan sebagainya macamnya, sehingga ada proses menular ini. Ya, ditambah juga dia ada proses narkoba. Nah, narkoba pemakai jarum suntik dan juga ada kecenderungan bergonta-ganti pasangan. Nah, itu cocok untuk AIDS ini sendiri. Jadi sudah jelas ya, sudah paham untuk masalah AIDS ini. Berikutnya adalah herpes genitalis ya, penyakit ditandai dengan tubuhnya bintil-bintil, berisi cairan di alat kelamin, dubur, mulut terasa sakit, disebabkan oleh
virus herpes simplex tipe 2. Pencegahan dengan menghindari kontak seksual dengan penderita. Nah, ini hampir sama sebenarnya, sama seperti AIDS ya. Hari ini juga saya kurang begitu update, mohon maaf betul. Sepanjang dari apa yang saya ketahui, penderita herpes ini hampir tidak ada obat sebenarnya ya. Hampir tidak ada obat. Jadi ya harus dihindari, sama si polanya sama seperti AIDS tadi, 5 sampai 7 meter itu sudah ketahuan. Ya. Seperti itu. Berikutnya adalah prostatitis, penyakit tandai dengan adanya inflamasi pada kelenjar prostat yang disebabkan oleh infeksi bakteri, ya, Escherichia coli dan non bakteri. Terus bagaimana pencegahan dengan cara mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat seperti duduk dalam waktu yang lama. Gini, kalau berbicara masalah prostat ini sebenarnya sangat konkret sekali ya. Jadi ini sifat dari prostat ini bukan harian, bukan bulanan, ini mainannya sudah tahunan ya. Tahunan. Biasanya mengidap ini jarang sekali para ibu-ibu. Jarang, saya juga hampir tidak ketemu prostat di ibu-ibu. Nah, ini biasanya ini pada bapak-bapak. Kecenderungannya apa? Kecenderungannya ini prostat ini karena biasanya menahan pipis yang sedemikian lamanya. Kita kan biasa mau pipis kan pasti ada tanda-tanda nih. Tanda-tanda mulai badan sudah mulai gemeter, terus juga panas dingin, sudah mulai tanda-tanda. Nah, pada prosesnya dikeluarkan tidak seperti, nah harusnya proses yang bagus itu ya. Proses yang bagus itu kalau sudah ada tanda itu langsung dikeluarkan. Nah, ini kadang-kadang kita mau nahan nih, lagi di tengah-tengah perisennya kita mau pipis kan, meninggalkan yang lain kan, justru malah kadang-kadang membuat orang lain juga kecewa dalam waktu yang lama nunggu kita untuk sekedar cuman buang hajat baik, misalkan buang air kecil. Nah, kadang-kadang hal-hal yang seperti itu kalau dilakukan setiap hari bertahun-tahun lamanya jadinya seperti itu. Ya, seperti itu. Terus juga, nah ini kalau kita korelasikan dengan budaya-budaya Islam ya. Jadi sifat pipis ini jangan berdiri kalau prostat ini. Kalau pipis yang cowok itu jangan berdiri. Nah, kadang-kadang kita hari ini jarang sekali kalau di mall itu menggunakan pipis yang berdiri. Paling ada kloset. Itu juga kadang-kadang repot. Oke lah kalau di situ. Tapi kalau dalam bentuk keseharian, kalau di rumah jangan dibiasakan pipisnya itu berdiri. Harusnya dibiasakan itu pipisnya itu duduk atau jongkok. Mohon maaf, jongkok. Kayak itu. Nah, timbul pertanyaan kan, kenapa statementnya? Kenapa hari ini cewek jarang mendapatkan prostatis ini? Karena kenapa? Karena proses pembuangannya itu mengikuti kaidah-kaidah tadi. Ala-ala kebiasaan atau kebiasaan Nabi lah ya, seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW menganjurkan harusnya seperti itu. Nah, itu kalau kita korelasikan ya, Allah a'lam bishawab. Berikutnya adalah epididymitis, penyakit tandai dengan peradangan pada epididymitis. Disebabkan oleh iritasi zat kimia, komplikasi prostatektomi, bakteri coliform, dan juga infeksi klamidal, dan pencegahan dengan cara menghindari bergonta-ganti pasangan seksual. Sekali lagi ya, Islam itu mengajarkan kita terus mencari produk-produk yang halal. Begitu juga dengan pasangan. Yakinlah insyaallah ya, kalau pasangannya itu halal ya, halalan thayyiban mubarakan ya kan, insyaallah berkah dunia akhirat tanpa adanya penyakit dan gangguan sedikit apapun. Dia seperti itu. Nah, itu beberapa penyakit yang dialami oleh tubuh kita. Berikutnya adalah poin yang terakhir. Ini kesehatan organ reproduksi manusia. Ya, upaya pencegahan penyakit reproduksi yang pertama untuk perempuan, mengganti pembalut sesering mungkin ya saat sedang menstruasi ya, bisa 2 jam atau 3 jam. Ya, walaupun dia tidak penuh, misalkan apalagi yang penuh ya risih gitu.
Kalau penuh nak nunggu 2 jam 3 jam barang itulah penuh, nah timbul nanti ada perlakuan khusus di bagian itunya. Jadi kalau misalkan sudah rasa-rasa nih ya, rasa-rasa kayaknya penuh, harus ganti. Jadi pada saat hari pertama itu biasanya ada berbagai kecenderungan imunitas seseorang ini responnya terhadap beberapa kejadian dalam tubuh. Biasanya ada orang yang biasa-biasa saja, tidak begitu menghiraukan barang itu kejadiannya alam, ya normally saja. Ada beberapa orang yang kuat dengan kondisi di hari pertama. Tapi ada sebagian dari mereka itu bisa melewati. Ada para ibu-ibu itu keliengan, ya, sampai akhirnya misalkan anak-anak segala macam, ya, sampai akhirnya bisa meminta surat izin untuk pulang karena kecenderungan tubuh yang tidak begitu siap menerima respon, ya. Jadi ada tubuh-tubuhnya seperti itu. Berikutnya adalah menghindari penggunaan sabun pembersih pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Nah, itu tadi ini dipengaruhi oleh apa? Ini ada asam basah sebenarnya, ya. Ada asam basah di bagian keorganan. Nah, itu yang mungkin kategorinya tidak begitu cocok. Ada yang biasa-biasa baik, ya tentu lagi balik ke pada diri individu masing-masing, ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang poin berikutnya adalah khusus laki-laki. Nah, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas, ya, mengurangi bahasanya, bukan tidak boleh, ya. Bukan tidak boleh, hanya saja mengurangi. Ya kapan itu Pak bolehnya? Ya boleh-boleh saja sih sebenarnya kalau misalkan mandi dengan air panas, ya. Kalau misalkan cuaca di luar itu dingin, boleh-boleh saja. Di Jepang juga seperti itu. Di Jepang malah tidak laku kipas angin AC. Mereka itu para laku itu mesin pemanas ruangan. Itu yang mereka laku. Ya. Begitu juga dengan air panas. Ya boleh-boleh saja sih, sesuai dengan kebutuhan lah. Tapi di situ kan bahasanya mengurangi. Poin yang kedua adalah melindungi testis selama beraktivitas. Memang jelas, ya, proses melindunginya itu kita ambil sampel saja orang lagi sedang bermain ataupun bekerja menjadi atlet profesional yang di TV itu kita lihat kalau misalkan ada tendangan bebas. Nah, kadang-kadang kecenderungan pemain itu memegang di 2 titik. Tangan kanan itu sifatnya menyilangkan dada, tangan yang satunya lagi itu menutupi organ vitalnya. Nah, jadi sifat dari testis ini harus dilindungi, ya seperti itu. Terus poin yang ketiga adalah menghindari minuman beralkohol dan rokok. Nah, ini tentu jelas, ya. MUI juga sudah menjelaskan bahasanya barang-barang ini termasuk rokok dalam kondisi yang haram, yang tidak bagus, tidak ada faedah, ya, banyaklah mendapatkan mudarat, nyebai dan sebagainya macamnya, ya seperti itu. Allah a'lam bishawab. Oke, sampai di situ yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dengan segala kondisi yang ada. Tetap jaga protokol kesehatan yang ada, jauhi kerumunan, dan tambahan satu lagi, ingat 3M dan berdoa. Jadi 3M plus B atau berdoa, ya. Jadi itu saja yang dapat Bapak sampaikan, ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa lihat tugas-tugasnya lagi. Minggu depan kita akan mencoba membuat tutorial lagi tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, ya. Itu saja, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube-nya Abu Zammar Al-Farabi, sehingga mungkin di kesempatan ke depan kita akan memberikan pengalaman edukasi di proses daring seperti ini. Ya, sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.